Sopyan. Bapak Yayat Sopyan sebagai Humas Pengadilan Agama Kabupaten Majalengka ya Pak ya. Ya. Baik, dalam 1 tahun ini Pak di Majalengka itu ada total berapa Pak perceraian Pak? Total perkara itu ada 4.599. Terdiri dari perkara gugatan 4.064 dan perkara volunter yang tidak ada pihak lawannya berjumlah 535. Nah, dari perkara yang diterima itu putus 4.592 itu totalnya. Adapun khusus mengenai dispensasi kawin itu jumlahnya 418 dan dikabulkan semua. Oh, 418 jadi Untuk dispensasi dikabulkan semua. Dikabulkan semua. Dispensasi itu rata-rata apa Pak biasanya? Faktornya karena faktor tidak ada kegiatan sebenarnya karena anak itu putus sekolah. Yang pertama, yang kedua juga karena faktor ekonomi sehingga dia memilih untuk menikah dalam usia yang belum cukup umur karena menginginkan ada perubahan di dalam taraf kehidupannya. Yang ketiga juga karena faktor ada kekhawatiran dari orang tua terjerumus pada hal-hal yang dilarang oleh agama karena pengaruh dari media sosial yang sangat masif sehingga perilaku anak-anak itu agak cenderung nyerempet pada hal-hal yang diharamkan, sehingga untuk mengantisipasi itu para orang tua itu menikahkan anaknya sebelum usia 19 tahun. Dalam catatan Bapak, barangkali Bapak bisa memberikan komentar Pak, ada nggak yang memang dispensa itu karena MBA Pak? Ada. Oh ada. Ada juga itu. Ya, ada dari kalau boleh di persentase mungkin sekitar 10%. Oh 10% itu MBA. 10% MBA. Gitu. Nah terus yang ini saya yang menarik yang tidak ada lawan Pak. Tadi tidak ada lawan tuh sekitar sidang yang tidak ada lawan. Itu namanya volunter. Oh volunter. Ya. Itu ada berapa Pak tadi ya? Ada 535. 35. Nah itu tidak ada lawan itu alasannya apa Pak biasanya? Bukan perkara sengketa. Semacam dispensasi kawin itu kan bukan perkara sengketa. Tidak ada lawan dia hanya mengajukan permohonan cerai. Bukan gugatan. Bukan gugatan dia. Kalau perceraian kan ada pihak penggugat, si istri dan tergugat suami. Atau yang kalau suami yang mengajukan, suami sebagai pemohonnya, istri sebagai termohon. Kalau perkara volunter itu perkara yang tidak ada sengketa sehingga hanya ada satu pihak, yakni pemohon. Satu. Contohnya semacam dispensasi kawin kan hanya pemohon aja yang ada. Pemohon aja, orang tua dari anak yang dimohonkan untuk diizinkan nikah di bawah umur. Contoh lain dari perkara volunter itu semacam isbat nikah. Isbat nikah kan suami istri sudah nikah secara siri, dia ingin memiliki legitimasi hukum, maka dia mengajukan permohonan isbat nikah, si suami pemohon 1, si istri jadi pemohon 2, nggak ada termohonnya gitu. Itulah yang dikatakan sebagai perkara volunter atau perkara yang non sengketa. Baik. Nah ini kan ada 464 ya Pak ya gugatan. 4.064. Ya. Nah ini yang putus itu 4.050 ya. Berarti ada sisa sekitar 14. 14 ini kenapa belum diputuskan Pak? Karena baru daftar di akhir tahun. Sehingga tidak memungkinkan untuk dipanggil. Kan panggilan itu minimal 3 hari sebelum persidangan baru dianggap sah persidangannya atau relasinya itu. Kalau di bawah 3 hari, katakanlah dia daftar tanggal 27, kemudian dia disidangkan tanggal 30, itu kan libur juga. Jadi nyebrang ke tahun baru ya. Iya. Baik, ini menarik Pak. 4.064 di Majalengka dalam kurun waktu setahun ya Pak ya. Putus cerai. Ya maksudnya diputuskan bercerai gitu. Itu rata-rata apa Pak alasannya Pak? Gugatan ekonomi. Oh ekonomi rata-rata. Iya, 60% ekonomi. Kemudian belum ada statistik yang jelas sih, cuman dari pengalaman yang ada, kemudian dari dilihat dari apa jumlah perkara yang ada, kemudian dilihat dari kan ada alasan perceraian tuh, ada alasan perceraian yang harus kita laporkan. 60% itu karena faktor ekonomi, yang kedua karena faktor adanya pihak ketiga sekitar 15%, sisanya mungkin lain-lainnya.
Terakhir mungkin Pak dari saya, pesan Bapak nih, karena saya sering banget kemudian mendengar adanya TKI yang menggugat cerai suaminya. Padahal ya sepengetahuan saya di lapangan itu ya ada justru pihak ketiga nih Pak. Itu tadi. Justru pihak ketiga. Nah, pesan Bapak apa sih Pak buat yang suami istri Pak, buat suami istri Pak? Jadi suami istri yang mau salah satu pihaknya ke luar negeri itu, alangkah baiknya kalau sebelum pergi itu dibuat dulu komitmen. Komitmen baik itu secara lisan maupun secara tertulis, sehingga untuk memitigasi terjadinya resiko adanya pihak ketiga atau beralih hati ke orang lain itu bisa dihindari sedini mungkin. Pertama itu sebelum pergi itu harus ada komitmen. Komitmen baik itu di hadapan orang tuanya, lebih bagus lagi di hadapan desa, sehingga yang pergi ke luar negeri juga punya tekanan nantinya kan, ada pressure dia bahwa saya sudah komitmen nih, bahwa saya ke sana itu untuk mencari nafkah, bukan mencari suami lain atau istri lain kan gitu. Dibuat komitmen gitu loh. Kemudian yang kedua juga harus ada pembinaan dari aparat desa terhadap calon-calon migran ya, sehingga mereka punya wawasan tentang kebangsaan, punya wawasan tentang keagamaan, sehingga mereka tidak kemudian pola hidupnya berubah gitu loh. Yang selama ini saya perhatikan itu pola hidup mereka itu yang di Majalengka katakanlah pola hidupnya sangat sederhana. Ketika mereka migran ke luar negeri melihat pola hidup yang demikian glamor, mereka terjebak di situ. Contoh kecil, ketika di kampung dia bertani, mungkin ini ya, bukan mungkin, mencium aroma suaminya, bau tanah, bau padi, bau tanaman. Ketika mereka nyebrang ke sana, baunya aroma parfum. Sehingga apa? Secara manusiawi pasti berubah. Oleh karena itu masing-masing suami istri, baik yang ditinggalkan maupun yang pergi itu juga menjaga kondisi fisiknya, menjaga pola hidupnya, sehingga pola hidup yang ada itu bisa dipertahankan dengan baik. Dan ini harus ada kerjasama dari seluruh stakeholder di kampungnya masing-masing, entah itu tokoh masyarakat, tokoh agama maupun aparat desa, bahu membahu untuk membina mereka. Karena mereka juga bangsa kita, rakyat kita, masyarakat kita. Kalau bukan kita yang peduli pada mereka, siapa lagi kan gitu. Nah ini tambah lagi nih Pak, pertanyaan ya. 418 itu dispensasi ya Pak ya? Iya. Jadi 418 dispensasi itu yang pelajar itu sekian persen Pak? Berapa persen? Kalau pelajar paling 1% kalau pelajar. 1% pelajar. Ya artinya kan tetap kecil. Tetap mereka itu kan harus keluar dulu dari sekolah ya, setahu saya gitu. Kalau yang pelajar kan MBA tadi. Ya, nah, ya. kalau MBA rata-rata yang putus sekolah aja sih. Yang dari SD ke SMP tidak bisa, yang dari SMP ke SMA tidak bisa. Berarti yang status pelajar kurang lebihnya 1%. Hanya 1%. Okay. Nah mungkin ini himbauan juga kepada wartawan juga untuk mengetuk para pengambil kebijakan dalam bidang pendidikan agar status mereka tidak putus sekolah, dicarikan solusinya bagaimana agar mereka ini bisa tetap menjalani pendidikan secara berjenjang dengan lebih baik lagi, sehingga katakanlah yang dari SD-nya bisa naik ke SMP, yang SMP bisa dinaikkan ke SMA. Inilah yang harus dikerjakan oleh pengambil kebijakan di bidang pendidikan. Kalau kita kan hanya mengadili atau mengatasi efek kan, efek dari problem-problem sosial yang ada kan, problem ekonomi, problem sosial, sehingga kita berdampak pada runtuhnya sebuah rumah tangga kan gitu. Artinya gini Pak, saya menggarisbawahi ketika memang tadi kan Bapak bicara bahwa bagaimana teman-teman di dinas pendidikan katakanlah bisa memfasilitasi jenjang pendidikan lanjutan untuk yang sudah menikah gitu, yang dispensasi ini maksudnya. Yang belum, sehingga mereka tidak dispensasi gitu, pencegahan, tindakan preventifnya. Tindakan preventifnya itu bagaimana sehingga anak-anak itu kan punya kesibukan kalau sekolah kan, sehingga tidak memikirkan untuk kawin gitu. Bagaimana sehingga kecukupan SD bangku di SD bisa tercukupi di SMP-nya juga gitu loh. Artinya disibukkan dengan pendidikan mereka. Kalau mereka tidak bisa disibukkan dengan pendidikan, bagaimana dibuat vokasi-vokasi tentang pekerjaan-pekerjaan yang ada di level makro kan gitu. Sehingga tingkat pendidikannya tercukupi, mereka juga bisa menghidupi dirinya sendiri dengan ekonomi yang cukup kan gitu.
Baik Pak Sofian, hatur nuhun. Sama-sama. Cuma pun tentu tiasa jamu.